Halo Sobat YouTube, salam cerdas. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube ini. Semoga channel ini bisa selalu memberikan informasi yang mengedukasi Anda semua. Nah teman-teman, informasi banyak di luar sana terkait dengan open mainnet. Katanya besok ya tanggal 14 akan ada open mainnet. Dan masalah harga GCV yang selalu diberitakan di channel-channel YouTube pionir-pionir bahwa harga GCV itu 314.159. Nah, kalau kita melihat dari white paper itu sebenarnya tidak pernah ada disinggung oleh Nicholas terkait dengan harga konsensus. Yang disinggung itu adalah bagaimana algoritma konsensus yang sudah pernah juga saya bahas di video sebelumnya, bagaimana kita bisa mendapatkan koin itu dengan algoritma konsensus generasi 2 yang dibangun oleh core team sendiri, berbeda dengan pendahulunya yaitu Bitcoin yang masih menggunakan algoritma konsensus generasi 1. Nah, di video kali ini kita akan melihat tanggapan dari Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini Wakil Menteri Perdagangan yaitu Bapak Jerry Sambuaga, dia mengatakan di situ dengan tegas bahwa yang namanya kripto, Picoin itu adalah cryptocurrency juga, itu tidak boleh menjadi alat bayar. Itu tegas sekali dikatakan oleh Pak Wamendak. Karena selain dari keuntungan negara itu melalui ekspor dan impor, ada juga keuntungan negara dari digitalisasi yaitu aset kripto. Sehingga aset kripto itu sangat membantu perekonomian di negara kita juga. Dan memang secara regulasi atau undang-undang bahwa cryptocurrency itu tidak boleh menjadi alat bayar. Itu adalah amanat undang-undang. Kita harus mengikutinya. Jadi jelas di situ Bapak Jerry Sambuaga mengatakan seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya simak video ini. Oke, mungkin untuk diskusi kita hari ini kita akan mulai dari pemaparan Pak Jerry Sambuaga terkait bagaimana saat ini perkembangan landscape industri blockchain dan kripto secara garis besar. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Yang saya hormati di sini ada founder dari toko kripto, Mas Manda, ya, beserta juga dengan jajaran dari toko kripto, Mas Wafa, ya. Saya mencoba ingin memaparkan penyampaian terkait dengan kripto, ya, dan juga terkait dengan perkembangan blockchain dan juga digital asset di Indonesia. Di sini sebetulnya udah banyak tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan secara lebih spesifik, ada Mbak Putri dan Mas Manda, ya. Tapi saya mencoba berangkat dari sisi regulasi dulu dan juga sisi tata kelola. Oke. Sebelum saya masuk ke sana, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini saya lihat masih banyak yang muda. Saya mencoba untuk memaparkan sedikit karena saya dari Kementerian Perdagangan, saya selaku Wakil Menteri, saya harus memaparkan ini untuk informasi kita semua. Ya. Kinerja perdagangan Indonesia itu sebetulnya dalam posisi yang bagus. Saya katakan sangat potensial, kondusif, dan ekspor kita itu signifikan. Neraca perdagangan kita atau yang namanya trade balance kita itu mencapai di angka 24,89 miliar US dollar. Teman-teman, Bapak Ibu, saya ingin katakan ini penting, ya. Kenapa? Karena neraca perdagangan yang surplus artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Ya. Kenapa saya katakan ini kaitannya dengan blockchain dan juga dengan kripto? Kita punya barang-barang yang modern, yang digital. Salah satunya adalah aset fisik kripto. Di situ kuncinya. Dengan aset tradisional, komoditas tradisional, basic commodities seperti tadi saya bilang CPO, coal dan lain-lain saja, kita bisa menembus surplus bulan Juni 24,89. Apalagi ketika kita mengkapitalisasi, mengutilize aset fisik kripto yang adalah produk digital. Nah, di sini yang saya ingin sedikit mengelaborasi bagaimana pentingnya itu. Teman-teman ketahui dan saya akan kasih tahu, pernyataan saya mungkin ada media sini silakan dikutip. Saya harus sampaikan dengan lugas, jelas dan tegas. Yang namanya kripto, ya, di Indonesia itu bukan alat pembayaran. Kripto tidak bisa dijadikan alat bayar di Indonesia. Kenapa? Karena peraturan menyatakan yang bisa menjadi alat bayar di Indonesia itu cuma satu, yang namanya rupiah. Ya, mata uang asing pun tidak bisa dijadikan alat bayar di sini. Kita comply dengan regulasi peraturan yang menyatakan bahwa yang namanya alat bayar di Indonesia ini hanya cuma rupiah. Jadi kripto tidak bisa
jadi alat bayar. Lalu gimana kripto bisa berperan di Indonesia? Dijadikan sebagai komoditas. Di sini kuncinya kawan-kawan. Kripto itu adalah komoditas. Karena ya komoditas, ya, yang mengatur ini adalah Kementerian Perdagangan. Karena Kementerian Perdagangan adalah institusi yang mengatur tata kelola kebijakan regulasi mengenai komoditas. Nah, oke teman-teman, itulah video tanggapan dari Bapak Jerry Sambuaga yang mengatakan bahwa yang namanya cryptocurrency, aset kripto, karena Pi Network ini bagian dari cryptocurrency, itu tidak boleh menjadi alat bayar, hanya bisa menjadi aset kripto atau diperdagangkan. Jadi bukan untuk menjadi alat bayar. Jadi orang beranggapan bahwa saya ini tidak suka Pi Network. Saya menyampaikan ini agar teman-teman pionir tahu bahwa ketika pun open minded nanti kita terhalang pada regulasi. Nah, ada juga yang mengatakan begini, Bang, kita kan nanti berbelanja itu hanya di project dari Pi Network. Betul, itu tidak ada problem di situ, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah project tersebut itu berdiri di mana? Seperti P-Showroom Indonesia dan juga Tokopedia. Itu kan bisnis unitnya itu berada di Indonesia. Walaupun itu masuk dalam hackathon, tapi itu punya produk Indonesia. Nah, teman-teman, disinilah kita harus tahu. Berlakunya itu adalah ketika bisnis itu berada di Indonesia. Berbeda dengan kalau kalian berbelanja menggunakan Picoin itu di luar negeri. Contoh, Pigeon Small yang ada di luar negeri atau di mana saja. Yang penting bukan di Indonesia, karena di Indonesia diatur hanya rupiah. Ketika kamu membelanjakan di P-Showroom Indonesia atau Tokopedia, itu merupakan satu pelanggaran karena bisnis unitnya itu di Indonesia. Kalau Anda berbelanja di luar, itu it's okay, Anda pasti akan kena bea cukai, itu saja. Tapi kalau perusahaannya itu ada di Indonesia, kamu tidak boleh menggunakan Picoin. Itulah sebabnya saya memberikan informasi ini agar teman-teman itu bisa berpikir ketika open minded pun nanti kita masih terhalang dengan yang namanya regulasi. Nah, bagaimana mencari jalan keluar ini? Saya lihat juga di Bali itu ada KPIG yang sudah menjelaskan ke Dinas Koperasi. Nah, ini sangat baik menurut saya, tapi apakah akan diterima langsung seperti itu? Karena Dinas Koperasi itu wakil dari pemerintah. Tidak mungkin mereka akan menyetujui KPIG ini, apalagi menggadang-gadang Pi Network, sedangkan Pi Network itu dirilis oleh pemerintah masih berstatus ilegal. Kan jadi lucu, pemerintah mendukung yang dirilis oleh pemerintah sendiri itu adalah ilegal. Jadi di sini kita harus berpikir bagaimana Pi Network ini bisa menjadi legal. Jadi jangan mengambil informasi saya itu konotasinya negatif. Bukan negatif. Saya juga mendukung Pi Network ini kalau memang dia open minded. Kalau ya open minded. Tetapi marilah kita melihat bagaimana solusinya ini agar Pi Network itu menjadi legal di Indonesia. Itu yang harus teman-teman pahami. Jangan ketika saya memberikan informasi ini, teman-teman langsung, kamu tidak suka Pi Network. Ya, harusnya kalian langsung ke Pak Jerry Sambuaga bilang, Pak, Pi Network ini sebagai alat bayar, kenapa tidak ada yang berani ke pemerintah? Hanya dikatakan di YouTube bahwa akan menjadi alat bayar, itu adalah uang digital. Tidak mungkin di Indonesia itu bisa dilakukan. Yang ada kita akan terjerat hukum. Jangan nanti sudah terjerat hukum baru dikatakan, kami tidak tahu regulasinya kok Pak, padahal sudah mendapatkan informasi di YouTube. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kalaupun koin Pi Network ini hanya bisa dibelanjakan di project dari Pi Network tersebut, memang seperti itu, project itu dibangun agar harganya bisa up. Tetapi kalau ada yang katakan bahwa Pi Network itu memiliki harga 314159, itu sangat tidak logis, karena yang namanya cryptocurrency itu ditentukan oleh pasar. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, bisa mengubah pola pikir kita agar lebih logis bahwa ketika open minded pun kita masih dihalangi oleh regulasi yang ada di Indonesia. Kecuali mungkin kalian berbelanja di luar. Sekian dari saya, thank you.